terkendali sehingga tidak ada keluh kesah sumpah serapah. Jiwanya juga terkendali, tidak ada gundah gulana, tidak ada resah gelisah. Yang ada adalah tenang. Dia mampu menghadapi kenyataan ini dengan betul-betul kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kegiatan pada hari ini, dan pada saat ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hade Purnama, yang akan menyampaikan tentang puasa dan kesabaran. Untuk persingkat waktu, maka kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Kiai Dr. Hade Purnama. Kepada Kiai Hade dipersilakan. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah. Mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu dan para pemirsa, sabar secara bahasa itu dari kata-kata sobaro yasbiru sobron, yang artinya adalah al-habsu wal kafu. Al-habsu wal kafu itu artinya tabah hati dan tahan uji. Jadi secara bahasa sabar itu adalah kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Bukan lemah, bukan menyerah, atau identik dengan ketertindasan, ya. Tapi sabar itu justru identik dengan ketangguhan. Nah, di dalam Al-Quran setiap kata-kata sabar itu senantiasa bergandeng dengan iman, Bunda. Oleh karena itu maka tiada kesabaran tanpa keimanan. Dengan kata lain, sabar lahir dari keimanan dan keimanan membuahkan kesabaran. Lalu bagaimana kaitannya dengan puasa? Kita tahu puasa itu diperintahkannya kepada orang beriman. Dan tentu saja sebagaimana sabar tidak bisa dipisahkan dengan iman, karena kesabaran adalah buah dari keimanan, maka puasa juga hanya bisa dilakoni dengan baik oleh mereka-mereka yang beriman. Nah, oleh karena itulah kaitan antara iman, sabar dengan puasa ini ibarat trium, ya, tiga hal yang saling kait mengkait. Ya, dengan kata lain, buah daripada keimanan itu adalah kesabaran, dan kesabaran itu diraih salah satu pelatihannya adalah dengan puasa. Makanya ada ungkapan bahwa Ramadan adalah syahrus sabr. Ramadan itu bulan kesabaran. Maka kalau Ramadan juga adalah bulan puasa, dia adalah bulan kesabaran, maka salah satu fungsi puasa yang paling mendasar adalah mengasah kesabaran. Bagaimana dengan puasa ini kita menjadi orang yang kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Itu baru secara bahasa, Bunda. Apalagi kalau kita lihat secara istilah. Secara istilah, sabar itu para ulama merumuskan dengan habsun nafsi anil jazai wa tasahud, wa habsul lisan anis syakwa, wa habsul jawarih anit tashwis. Habsun nafsi anil jazai wa tasahud, mengendalikan jiwa dari gundah gulana resah gelisah. Wa habsul lisan anis syakwa, menjaga lisan dari keluh kesah sumpah serapah. Wahabsul jawarih anit tashwis, dan mengendalikan anggota tubuh dari uring-uringan. Itu definisi sabar secara istilah. Nah, bagaimana puasa itu mampu melahirkan pribadi yang seperti itu?
Pribadi yang kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji, mampu mengendalikan jiwanya dari gundah gulana resah gelisah, mampu mengendalikan lisannya dari keluh kesah sumpah serapah, dan mampu mengendalikan anggota tubuhnya dari uring-uringan ketidaksabaran. Apalagi ketika kita sedang berpuasa di tengah wabah sekarang ini. Iya, betul. Tentu kita harus ya merubah dan membuat bagaimana puasa ini betul-betul melahirkan pribadi tadi. Sabar. Tidak ada lagi gundah gerana, resah gelisah, tidak ada sumpah serapah, keluh kesah. Kan ada orang ketika menghadapi masalah itu kerjaannya ngeluh melulu. Ya, kalau ketemu orang yang diceritain kesusah melulu. Ini ciri orang tidak sabar. Tidak sabar. Nah, puasa bagaimana merubah itu? Lisannya terkendali sehingga tidak ada keluh kesah sumpah serapah. Jiwanya juga terkendali. Tidak ada gundah gulana, tidak ada resah gelisah. Yang ada adalah tenang. Dia mampu menghadapi kenyataan ini dengan betul-betul kokoh. Dan tidak ada refleksi dalam bentuk uring-uringan dalam keseharian. Dia mampu mengendalikan dirinya sehingga menunjukkan pribadi yang Sabar. tenang. Iya. Nah, inilah sabar. Jadi sabar luar biasa, Bud. Tidak identik dengan kalah dengan menyerah. Oleh karena itulah di ayat yang lain kan ada perintah sabar di medan perang. Coba bayangkan. Ada perintah sabar di medan juang. Kalau pengertian sabarnya salah, ini kan nggak nyambung. Tapi kalau pengertian sabarnya dipahami secara utuh tadi, kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji, jangankan di medan juang. Di tengah kita berpuasa pun kita akan melahirkan sikap-sikap yang seperti itu. Luar biasa. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ini bicara masalah sabar ini sangat luar biasa. Nah. Yang jelas kalau dari paparan Pak Kiai tadi bisa saya simpulkan bahwa memang sabar ini membutuhkan tidak hanya teori. Betul. Jadi antara teori dengan praktek itu akan bisa diaplikasikan melalui ibadah puasa. Betul sekali. Baik Pak Kiai, kalau untuk masalah sabar ini, apakah ada macam-macam atau tingkatan daripada kesabaran itu sendiri? Iya, ini pertanyaan menarik Bunda. Jadi sabar ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya kan? Ada istilah, udah sabar aja deh. Tapi di masyarakat kita, pemahaman sabarnya yang salah. Identiknya dengan menyerah, dengan kalah. Padahal kata Kanjeng Nabi, as-sobru inda sodamatil ula. Sabar itu pada saat pertama kali pukulan itu ada. Oleh karena itulah para ulama membagi ruang lingkup sabar itu kepada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. As-sabru ala ta'ah. Kenapa sabar dalam ketaatan? Karena melaksanakan perintah Allah itu butuh kesabaran. Sholat butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, kita ngedumel kalau imamnya kelamaan. Ya kan? Puasa jelas. Tadi puasa adalah bulan kesabaran. Zakat, kalau tidak sabar kan sayang. Duit sudah capek-capek dicari kok harus dikeluarkan. Apalagi haji. Ada istilah sabarnya nggak cukup 8 keranjang. Demikian juga taat kepada suami, mendidik anak, mendidik istri, baik pada tetangga, peduli si yatim, peduli si miskin. Semua itu butuh kesabaran. Ini sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar menjauhi larangan Allah. Kenapa menjauhi larangan Allah itu butuh kesabaran? Ya, as-sabru ala tarkil ma'asi. Karena yang namanya maksiat, Bun, bawaannya menarik. Maka meninggalkannya butuh kesabaran. Ngerumpi itu asyik. Meninggalkannya butuh kesabaran. Ngomongin orang itu enak. Meninggalkannya butuh kesabaran. Nah, dengki, iri, hasud, dan semua hal-hal yang negatif, meninggalkannya butuh kesabaran. Ini sabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga tentu saja sabar menghadapi musibah. Sabru alal musibah. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Semua itu dengan pengertian yang benar. Yaitu kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, dan tahan uji tadi. Dan itu bisa direalisasikan salah satunya dengan menjalankan puasa. Contoh paling sederhana Bunda. Ya, ketika kita tinggal beberapa menit menjelang berbuka, minuman sudah tersedia di hadapan kita. Kenapa kita tidak berani menyentuhnya? Padahal tinggal beberapa menit. Betapa Islam mengajari sabar sejenak sampai waktunya tiba.
Atau juga sebaliknya, lagi asyik-asyik makan sahur, tiba-tiba adzan mau berkumandang. Harus Maka berhenti. segera kita berhenti, itu juga sabar dalam sampai sekecil-kecilnya itu. Urusan kedisiplinan, urusan keteraturan, dan itu semua adalah ruang lingkup dari sabar dalam pengertian yang luas tadi. Ya, subhanallah. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, Pak Kiai, kondisi ini bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia dalam keadaan maraknya penyakit corona ini, dalam kondisi ekonomi yang sedang diuji juga, kemudian ditambah akan masuknya bulan suci Ramadan. Nah ini adakah kiat-kiat kiat-kiat bagi kita untuk bisa terus mengasah daripada ibadah puasa, daripada sifat sabar ini? Iya, luar biasa pertanyaannya. Jangan lupa Bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menguji seseorang itu di titik lemahnya. Kenapa Allah menguji kita di titik lemah? Untuk menguatkan. Makanya orang yang berkecukupan ketika kita harus melakukan PSBB misalnya, orang kan mengatakan tenang aja lah kita mah. Kenapa? Dia stoknya banyak. Tetapi orang yang dalam kondisi ekonomi yang sulit, lalu diuji harus menjaga melaksanakan aturan-aturan PSBB, mungkin akan terasa berat. Tapi disinilah letak ujiannya. Seringkali Allah menguji kita itu di titik lemah agar apa? Agar kita menjadi kuat. Maka orang kaya ketika diuji dengan kekayaannya, bagaimana dalam kondisi seperti ini dia mau berbagi. Orang yang sedang susah diuji agar dia bisa kuat di sisi itu, bahwa sejatinya tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang kecuali menurut kemampuan. Jadi kalau tadi Bunda bertanya, kiat-kiat untuk bisa sabar dalam kondisi seperti ini, maka yang pertama adalah yakinlah. Tidak ada ujian kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. Dalam posisi apa kita? Posisi sedang berkecukupan, alhamdulillah, maka berusahalah untuk berbagi saudara kita yang sedang kekurangan. Apabila kondisi kita sebaliknya, tidak perlu berkecil hati. Karena yakinlah ujian sudah Allah sesuaikan dan tidak ada makhluk melata kecuali Allah sudah mengukur bahwa rizkinya sudah Allah siapkan. Jangankan manusia, hatta semut pun Allah jamin rizkinya. Yang penting kita mau ikhtiar. Dan terakhir, target daripada puasa itu adalah takwa, Bun. Sedangkan janji Allah bagi orang bertakwa adalah selalu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Untuk itu di tengah pandemi sekarang ini kita berpuasa, yakinlah tidak ada ujian kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu. Yang kedua, buah dari puasa insya Allah akan menghadirkan kesabaran, kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Pada akhirnya kita menggapai ketakwaan, dan dengan ketakwaan itu Allah akan berikan jalan keluar. Alhamdulillah nih banyak sekali yang kita dapatkan dari obrolan kita nih Pak Kiai pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita akhiri daripada obrolan kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kiai. Sami-sami.